Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, anak-anak, minggu ini tema kita masih tentang kebutuhanku dengan subtema yaitu tentang rumah. Nah, anak-anak, coba lihat di sini. Anak-anak, di sini ada gambar rumah. Perhatikan baik-baik ya, ada apa saja yang terlihat di gambar itu. Nanti anak-anak akan belajar tentang rumah. Ya, ada bagian-bagian rumah, ada benda-benda apa saja yang ada di dalam rumah. Ya, kita ikutin terus kegiatan hari ini. Anak-anak, apakah gunanya rumah itu ya? Siapa yang tahu guna rumah? Nah, kenapa harus ada rumah? Nah, ya, yang pertama, guna rumah adalah tempat berkumpulnya keluarga. Karena di dalam rumah itu ada papa, mama, anak-anak, saudara-saudara, teman-teman bisa berkumpul di situ. Ya, yang nomor satu, guna rumah adalah tempat berkumpul. Ya, nomor satu ya. Yang nomor dua adalah tempat istirahat. Karena di situ di dalam rumah itu anak-anak bisa tidur dengan nyenyak, dengan bisa beristirahat dengan baik ya. Setelah anak-anak capek belajar, capek berkegiatan di luar. Nah, anak-anak bisa istirahat di dalam rumah dengan enak. Nah, itu guna rumah yang kedua adalah tempat untuk beristirahat. Nah, yang nomor tiga adalah tempat untuk berlindung. Rumah tempat untuk berlindung. Berlindung dari apa ya? Dari hujan, dari panas. Kalau anak-anak di luar kehujanan, anak-anak bisa masuk ke dalam rumah. Karena di dalam rumah tidak kehujanan, ya kan? Nah, dari kepanasan. Kalau di luar panas, masuk ke dalam rumah karena di dalam rumah tidak panas. Ya, dari apa lagi? Dari angin kencang. Dari binatang-binatang. Ya, nah anak-anak bisa berlindung di dalam rumah. Jadi yang ketiga adalah tempat untuk berlindung. Yang keempat adalah guna rumah tadi keempat, tempat untuk melaksanakan aktivitas bersama keluarga. Ya, bisa melakukan kegiatan memasak bersama, membuat kue bersama, ya. Ini tempat untuk anak-anak bercanda, menonton TV bersama. Ya, itu ada 4 kegunaan rumah. Ya, yang nomor 1 tadi tempat untuk berkumpul. Yang kedua tempat beristirahat. Yang ketiga tempat untuk berlindung. Yang keempat tempat untuk melakukan aktivitas bersama, belajar bersama, ya, membuat kue bersama, masak bersama. Lalu bagian-bagian rumah itu ada apa saja ya? Coba perhatikan di sini. Yang pertama ada atapnya. Ada atapnya supaya tidak kehujanan, tidak kepanasan, ya. Kalau ada benda-benda yang jatuh dari atas tidak langsung jatuh ke dalam rumah, ya. Ada atapnya sebagai pelindung, ya. Pertama ada atap, yang kedua ada pintunya. Ada pintunya untuk keluar masuk orang, ya. Nah, yang ketiga ada jendelanya. Yang keempat ada lantainya, ya. Nah, bagian-bagian rumah ada atapnya,
ada pintunya, ada jendelanya, ada lantainya. Tentu ada temboknya juga ya. Kalau tidak ada bagaimana? Hihihi. Masih bagian-bagian rumah. Nah, tadi ada pintunya, atapnya, jendelanya, lantainya ya. Ini ada lagi. Ada yang namanya ruang tidur atau kamar tidur. Untuk apa kamar tidurnya? Iya, tentunya untuk tidur ya. Nah, tidak untuk masak, tapi untuk tidur atau beristirahat. Yang kedua, ruang tamu. Ada ruang tamu. Kalau ada tamu yang datang, guru mau datang, nah anak-anak silakan masuk di ruang tamu. Ya, ada ruang tamu. Lalu ada apa lagi ya? Yang tempat untuk masak. Kira-kira namanya apa ya untuk tempat masak itu ya? Iya, namanya dapur. Ada dapur juga untuk masak. Ada kamar mandi untuk kita mandi, ya, untuk pipis, untuk cuci tangan, ya. Kamar mandi, ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Itu juga bagian-bagian dari rumah. Lalu, benda apa saja yang ada di ruang tamu? Coba perhatikan anak-anak. Benda apa saja ya? Iya, ada kursi tamu, ada meja tamu. Masa kalau tamunya datang, kalau nggak ada kursi tamu, duduk di lantai. Ya, di situ ada kursi tamu, ada meja tamu, ada rak-rak untuk tempat hiasan, ya, ada juga bantal-bantal kecil yang ada di kursi. Itulah benda-benda yang ada di ruang tamu. Kemudian, benda-benda apa saja yang ada di ruang tidur? Coba anak-anak perhatikan. Ada tempat tidur, ya, lengkap dengan kasurnya, dengan bantalnya, ya, dengan gulingnya, dengan selimutnya. Nah, ada lagi almari pakaian, ada lagi meja rias, ada lagi meja untuk lampu tidur, ya. Itu bagian-bagian dari ruang tidur atau kamar tidur. Sekarang, benda apa saja yang ada di dapur? Wah, anak-anak sering ikut mama ke dapur enggak? Nah, perhatikan coba. Apa saja ya yang ada di dapur? Bermacam-macam, ya. Ada kompor tentunya, ada penggorengan, ada panci, ada blender, ada piring, banyak sekali. Nanti anak-anak bisa lihat lagi di dapurnya mama ada benda apa saja di situ ya. Nah, anak-anak harus tahu loh. Nanti kalau anak-anak mau masak tidak tahu tempatnya bagaimana masaknya, ya cari-cari di kamar, cari-cari di ruang tidur, di ruang tamu. Tentu tidak ada. Lalu bagaimanakah proses membuat rumahnya? Kan anak-anak tahu-tahu ada rumahnya. Nah, tetapi itu ada prosesnya, ya. Nih, semua itu dikerjakan oleh Bapak tukang bangunan dengan menyusun bata satu persatu menggunakan semen dan pasir. Ya, satu persatu disusun-susun, akhirnya menjadi lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, dan jadilah sebuah rumah. Nah, makanya anak-anak harus selalu merawat rumahnya dengan baik. Siapa yang suka membantu mama menyapu, mengepel, membersihkan halaman. Nah, itu salah satu cara merawat rumah ya, supaya bersih, supaya rumahnya tidak didatangin oleh binatang-binatang yang mengganggu ya.
supaya kelihatan rumahnya menjadi lebih indah. Ya kan, tanaman-tanaman dirawat, kalau ada debu-debu dielap, supaya rumah kita menjadi bersih, rapi, sehat. Itulah tema kita hari ini tentang kebutuhanku dengan subtemanya rumah.